bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak soleh solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah guru akan selalu sehat dan bahagia. Wah, itu pasti sapaan yang pertama buat Bu Wiji ya. Ya, sapaan pertama Bu Wiji itu selalu mendoakan kalian sehat dan bahagia. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, sikap berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, anak-anakku semuanya, kita ya dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa. Kenapa? Ya, karena zikir dan doa itu adalah kekuatan kita untuk memohon kepada Allah dari godaan-godaan. Nah, semuanya, kita kan tahu ya, musuh kita. Siapa musuh kita? Setan. Setan ya, musuh kita kan setan. Setan. Dari dulu Setan. ya, dari zaman Nabi Adam ya, Nabi Adam dulu sudah digoda oleh setan. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad juga godaannya itu adalah dari setan. Maka dari itu, agar setan itu tidak menggoda kita, kita dijauhkan dari godaan setan, maka kita memperbanyak zikir dan berdoa. Salah satunya waktu yang kita gunakan untuk zikir dan berdoa adalah selesai sholat. Nah, anakku semuanya, kita kan setiap hari sholat ya, sholat wajib. Berapa kali? 5 kali. Apa saja? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan nah, itu yang sholat wajib. Kalau yang sholat sunnah apalagi ya, anak-anakku semua pasti sudah menambah amalan sholat sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini sholat sunnahnya apa? Sholat tarawih. Kemudian duha ya, itu sholat sunnah. Nah, setiap ibadah sholat, jangan lupa habis sholat itu anak-anakku semuanya langsung melakukan zikir. Karena salah satu waktu yang dijabah doa kita itu saat selesai sholat. Maka kalau kita sholat ya, selesai salam kanan, salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masih tetap di tempat sholat, yaitu melakukan zikir. Ya, jadi tidak boleh langsung keluar.
atau lagi langsung tergesa-gesa membuka mukenanya, rukohnya, langsung habis salam kanan, salam kiri langsung dilepas. Udah sholat. Nah, ini sangat rugi sekali anak-anak. Karena selesai sholat itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah untuk kita itu berzikir dan berdoa agar zikir dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, anakku semuanya, mulai sekarang ya, selesai sholat, pastikan kalian berzikir. Nah, berzikir itu ya, kalau pas habis sholat memang dalam keadaan kita masih posisi kita di tempat sholat. Tetapi zikir itu tidak harus hanya selama sesudah sholat saja. Misalkan kita dimanapun kita sebenarnya dianjurkan untuk berzikir. Misalkan kita sedang di perjalanan, ya naik motor, banyak berzikir. Nah, kemudian kita ada di rumah, ya banyak berzikir. Nah, apa tuh gunanya berzikir itu? Yaitu tadi agar kita dijauhkan dari godaan setan. Nah, anakku semuanya, Bu Guru memiliki nasyid, memiliki lagu. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Nah, nasyidnya itu zikir dan berdoa. Nada lagunya Ambilkan Bulan. Nah, terlihat nggak anak-anakku semuanya tulisannya Bu Guru? Ya, kalau yang terlihat bisa menirukan ya. Yang apa itu tidak terlihat, Bu, kecil-kecil ya, mendengarkan suaranya Bu Wiji saja ya. Nah, ini ada nasyid. Nadanya nada lagu Ambilkan Bulan. Anakku semuanya pernah kan? Ambilkan bulan, Bu. Nah, kita akan masuk ke nasyid zikir dan berdoa. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon dijauhkan dari godaan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Asik nggak nasyidnya? Enak ya? Ayo ulangi lagi yuk. Ya, yuk kita ulangi. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon dijauhkan dari godaan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Nah, anak-anakku semuanya, zikir. Sekarang kita akan mengenal arti dari zikir. Nah, zikir itu artinya ingat. Nah, zikir artinya ingat, yaitu ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah tujuannya apa? Agar hati kita itu selalu tentram dan pikiran kita itu selalu tenang. Sehingga dengan hati yang tentram dan pikiran yang tenang, kita akan dijauhkan dari godaan setan. Sebab kadang-kala setan itu menggoda kita bila hati kita itu tidak tentram. Misalkan apa? Contoh hati yang tidak tentram. Misalkan saat marah-marah. Nah, anakku semuanya, kalau pas marah-marah itu tandanya hatinya tidak tentram. Nah, kalau marah-marah maka setan mudah masuk.
akhirnya kadang-kadang marahnya berlebihan sehingga apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu kadang-kadang kata-kata yang keluar saat kita marah itu bisa juga kata-kata yang keluar bukan dari kita, tapi dari suara setan yang sudah masuk kepada diri kita. Nah, maka dari itu kita ya harus selalu ingat kepada Allah. Nah, ini kita akan tentang ingat kepada Allah. Ya. Arti zikir ya. Jadi zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zikir itu dengan cara membaca bacaan-bacaan ya. Yang bacaan itu adalah bacaan yang mendekatkan diri, memohon kepada Allah agar dijauhkan oleh godaan. Nah, bacaan-bacaan apa saja ya zikir itu? Nah, kalau kita sesudah sholat, biasanya setelah salam kanan, salam kiri, ya, pertama kita baca adalah istighfar. Nah, bacaan istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kalau habis sholat kita baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Jadi anak-anakku semuanya, kita bacaan pertama sesudah sholat yaitu istighfar. Nah, apa arti bacaan dari istighfar? Ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anakku semuanya, jadi ketika kita beristighfar, ya, selain mengucapkan lafal kita mengucapkan astagfirullahaladzim, hati kita juga memohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah. Aku mohon ampun ya Allah atas kesalahan-kesalahanku. Minta ampunlah kepada Allah. Nah, kemudian setelah kita membaca istighfar, kita dilanjutkan membaca bacaan tasbih. Bagaimana itu bacaan tasbih? Subhanallah. Kita ya dianjurkan membaca bacaan tasbih setelah sholat sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bacaannya yang jelas ya nak ya. Tidak cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah. Enggak boleh, itu bukan zikir namanya. Ya, kalau zikir itu bacaannya yang jelas dan diresapi di dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, apa artinya dari subhanallah? Maha suci Allah. Nah, jadi bacaan tasbih itu memuji bahwa yang maha suci itu hanya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu ya, sebanyak 33. Nah, anakku semuanya, selanjutnya setelah membaca bacaan tasbih, kita membaca bacaan tahmid. Nah, apa itu bacaan tahmid? Alhamdulillah. Nah, dibaca juga sama seperti bacaan tasbih, jumlahnya ada 33. Ya, jadi alhamdulillah, alhamdulillah,
alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Apa arti dari bacaan tahmid tadi atau alhamdulillah? Artinya segala puji bagi Allah. Nah, selanjutnya setelah kita membaca bacaan tasbih, tahmid, dilanjutkan adalah bacaan takbir, juga sebanyak 33 kali. Bacaannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Artinya Allah Maha Besar. Nah, anakku semuanya, jadi ya itulah bacaan-bacaan zikir kita sesudah sholat. Nah, setelah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir biasanya ditutup dengan bacaan tahlil. Bagaimana bacaan tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah bacaan tahlil. Jelas ya anak-anakku semuanya ya. Nah, tadi itulah bacaan-bacaan zikir. Nah, sekarang setelah berzikir kita dilanjutkan berdoa. Ya, dilanjutkan berdoa. Nah, berdoalah sebanyak-banyaknya ya saat sesudah sholat. Ya, karena Allah itu sangat menunggu hamba-hambanya yang banyak berdoa. Jadi kita tidak sungkan-sungkan untuk minta doa kepada Allah sehabis sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian doa. Doa artinya memohon atau memohon sesuatu kepada Allah. Doa diartikan memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Nah, anakku semuanya, ketika kita berdoa itu memang harus dengan sungguh-sungguh, ya, tidak dengan sambil bermain atau mungkin dengan tidak serius. Berdoanya bacaannya cuma pelan-pelan atau setidaknya pelan bacaannya tidak tertata. Nah, misalkan boleh sebenarnya berdoa pakai bahasa Indonesia ya. Kalau anak-anakku semuanya sudah hafal dengan bacaan-bacaan yang Arabnya, diutamakan pakai bacaan Arab. Nah, kemarin pelajaran sebelumnya sudah menghafal doa ya. Nah, doa itu banyak. Kita akan mengambil 2 doa yang sudah kita pelajari yang lalu. Yaitu doa apa? Nah, mendoakan kedua orang tua dan doa keselamatan dunia dan akhirat. Nah, 2 doa itu anak-anakku semua harus hafal ya. Alhamdulillah kemarin sudah banyak yang setor ke buku guru ya, cek ke buku guru doa 2 doa tersebut. Diamalkan ya anak-anakku semua ya. Habis sholat pastikan 2 doa itu selalu dibaca. Nah, doa mendoakan kedua orang tua. Nah, sudah hafal ya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, semuanya itu doa untuk kedua orang tua. Jadi saat kita itu mendoakan orang tua dengan sungguh-sungguh, ya, tangannya bisa diangkat, kemudian kepalanya ditundukkan,
hatinya dipersiapkan, dan sungguh-sungguh mendoakan orang tua. Nah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita memintakan ampun kedua orang tua kita yang sudah menyayangi kita. Nah, anak-anakku semuanya, nah itu adalah doa untuk orang tua. Selanjutnya adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana itu? Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, anakku semuanya, itulah doa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita selesai sholat, pastikan dua doa itu dibaca. Nah, kalau anak-anakku semua hafal doa yang lain lebih bagus. Ya, boleh doa itu tidak harus bacaan Arabnya. Doa pakai Latin pun juga boleh. Misalkan anak-anakku semuanya berdoa sama Allah. Ya Allah, aku minta pinter. Ya Allah, aku minta nilaiku bagus-bagus. Berdoa kepada Allah. Boleh itu anak-anakku semuanya. Jadi perbanyaklah doa sesudah sholat. Nah, insya Allah waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang diijabah doa kita oleh Allah. Nah, anak-anakku semuanya, yang penting ketika kita berdoa, pastikan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Ya, tidak boleh sambil main-main atau doanya sambil senderan. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah sambil ngantuk-ngantuk. Nah, kalau kayak gitu nggak mungkin nanti Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa, pastikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang disiapkan, ya, kepalanya ditundukkan, begitu ya anakku semuanya. Nah, anak semuanya, tadi diulangi dari atas ya, bahwasanya setelah sholat pastikan kita selalu berzikir dan berdoa. Zikir artinya ingat kepada Allah. Doa artinya memohon kepada Allah. Nah, saat kita berzikir, ya, dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Ya, salah satunya tadi istighfar, astaghfirullahaladzim, bacaan tasbih, subhanallah, bacaan tahmid, alhamdulillah, bacaan takbir, Allahu Akbar, dan ditutup dengan bacaan tahlil, la ilaha illallah. Nah, kemudian disambung dengan membaca doa, mendoakan kedua orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilanjutkan lagi dengan membaca kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, alhamdulillah ya. Inilah materi hari ini. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, Bu Guru ingin mendengar suara kalian. Bu ingin menunjuk nanti di antara kalian untuk membacakan bacaan zikir. Siap ya? Oke, siap? Ya, siap. Baiklah ya. Jadi kita akan latihan tentang membaca bacaan zikir. Nah, tolong disiapkan dulu. Nah, nanti bukan bacaan istighfar. Gimana istighfar? Astagfirullah,
Al-azim. Kemudian tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Demikian ya. Siapa nanti semuanya? Baiklah. Sekarang Bu Guru ingin menunjuk. Siapa ya? Ya. Baiklah. Nanti kalau Bu Guru tunjuk dihidupkan ya mic-nya ya. Ya. Sekarang coba Mas Irfan. Ayo Mas Irfan kok ditutup? Mas Irfan. Nah, Mas Irfan, coba Bu Wiji dibacakan bacaan istighfar. Gimana bacaan istighfar Mas Irfan? Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, ya hebat. Ya baik, terima kasih Mas Irfan. Lanjut, bacaan tasbih. Mbak Laras. Yuk, Mbak Laras mana ya? Ya. Tasbih sayang. Bacaan tasbih gimana? Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Baik, kita lanjutkan. Bacaan tahmid. Mas, Mbak. Ayo. Ada yang tidur ya? Terus ada yang itu gak usah takut ya. Belajar. Nanti tidak akan kok disalahkan Bu Guru. Enggak. Mas Zakiano. Yuhu. Mas Zakiano. Mana ya Zakiano? Mas Zakiano. Ya Mas Zakiano. Bacaan tahmid. Bagaimana sayang? Tahmid. Tahmid, ya. Gimana bacanya? Ada yang mau membantu? Ada yang mau membantu? Aku. Siapa? Tunjuk jari. Yuk, siapa tunjuk jari? Yang mau membantu bacaan tahmid. Oh ya, ini Mas Hafiz ya? Mas Hafiz ya. Mas Hafiz. Bacaan tahmid le. Allah. Tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah hebat ya. Terima kasih Mas Hafiz. Lanjutnya bacaan takbir. Bu Guru ingin menunjuk Mbak Nesya. Yuk, Mbak Nesya, mana Mbak Nesya? Mbak Nesya, dihidupkan mic-nya. Bacaan takbir, Dek. Gimana? Nesya, takbir. Subhanallah. Subhanallah. Benar atau salah sayangku? Anak-anak. Takbir loh. Takbir. Kalau kita mau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat. Terima kasih ya Mbak Nesya. Berani. Lanjutnya. Tahlil. Ayo. Siapa ya? Mas Atta. Mas Atta.
Iya. Siap membacakan bacaan tahlil? Bagaimana Le bacaan tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hebat. Terima kasih Mas Hatta. Ya. Nah, coba diulangi lagi ya. Diingat-ingat bacaan istighfar. Mas Isbik. Isbik. Yuk, Mas Isbik. Bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, hebat Mas Isbik, terima kasih. Bacaan tasbih Mas Hilmi. Mas Hilmi. Bacaan tasbih, bagaimana bacaannya, Le? Mas Hilmi. Oh ya. Ada yang membantu? Siapa yang membacakan bacaan tasbih? Tunjuk jari. Mbak Nailun. Mbak Nailun, bagaimana bacaan tasbih? Oh, subhanallah, Masya Allah. Hebat Mbak Nailun, terima kasih. Ya. Lanjutnya bacaan tahmid. Tunjuk jari. Siap dan berani. Tahmid. Tahmid. Yuk tahmid. Siapa? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Tunjuk jari. Oh, Mas Dika. Oh, Mas Dika. Dika tadi tunjuk jari ya. Mas Dika. Mas Dika. Mas Dika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, hebat. Boleh dipanjangkan, mau panjang. Alhamdulillahirobbilalamin boleh. Tapi kalau pas habis zikir sesudah sholat, cukup alhamdulillah saja ya, tidak kepanjangan. Ya. Lanjutnya bacaan takbir. Bu Guru mau tunjuk ini, Mas Dilan. Mas Dilan mana? Mas Dilan. Dilan, bacaan takbir Le. Ayo takbir. Apa takbir? Allahu Akbar. Mas Dilan, apa sih artinya Allahu Akbar? Mas Dilan, apa artinya Allahu Akbar? Allah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Hebat Mas Dilan, terima kasih. Ya. Sekarang terakhir bacaan tahlil. Bacaan tahlil. Siapa yang bisa tunjuk jari? Yuk, bacaan tahlil. Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Ya, ini Mas Fahrul. Ya, Mas Fahrul. Bacaan tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tahlil Lele itu kan tahmid. Tahlil. Subhanallah. Loh, ayo. Tahlil.
Ya tahlil. Nah, biasanya bapak-bapak itu kalau di kampung, yuk kita tahlilan. Tahlil, bacaan tahlil. Apa sayang? La ilaha illallah. La ilaha illallah ya la ilaha illallah. Nah, Mas Fahrul, tahu nggak artinya la ilaha illallah? Mas Tiada Fahrul, Tuhan tahu nggak selain artinya Allah. la ilaha illallah? Apa ya artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih Mas Fahrul. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah ya. Jadi kita belajar tentang zikir. Nah, sekarang Bu Guru ingin ada yang bisa membacakan doa untuk kedua orang tua? Juga silakan. Siapa yang membacakan doa untuk kedua orang tua? Tunjuk jari. Ya, Mas Faru sudah, yang lain. Mbak Najwa. Iya, Mbak. Ya, Mbak Najwa. Mbak Najwa ya. Nah, membacakan doa untuk kedua orang tua. Silakan ya, dibacakan ya, Dek ya. Mana Mbak Najwa? Mbak Najwa? Oh ya, ada yang mau? Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terakhir, siapa yang membacakan doa kebaikan dunia dan akhirat? Mbak Kinan? Kayaknya ini siap ini Mbak Kinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Terima kasih Mbak Kinan. Nah, semuanya alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membacakan zikir, bacaan zikir dan doa. Nah, anak-anakku semuanya alhamdulillah ya. Tinggal 10 menit lagi kita bertemu. Wah, tadi sepertinya anak-anakku semuanya, wah ternyata ini ya bacaan zikir. Kadang-kadang kita sering menyebutkan tapi tidak tahu itu bacaannya apa. Maka anak-anakku semuanya mulai sekarang dihafalkan ya. Bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, istighfar. Nah, bacaannya bagaimana? Anakku semuanya silahkan banyak belajar, banyak baca buku, kemudian berlatih sama ayah bunda. Nah, anakku semuanya, kita ya agar suasananya seperti tadi di awal, kita akan bernasyid lagi ya. Nah, yuk kita akan bernasyid lagi. Masih ada 10 menit lagi kita akan bernasyid ya. Nada lagu ambilkan bulan. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon dijauhkan dari godaan, zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran
lagi. Ya, sekali lagi. Zikir dan berdoa. Zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon dijauhkan dari godaan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar tentang materi zikir dan doa. Nah, guru mungkin cukup sekian yang kami sampaikan, anakku semuanya. Marilah pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Banyak kekurangan dari Bu Wiji, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Wiji. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum. Wiji, assalamualaikum. Terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum. Assalamualaikum.